Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Farid Asroful Anam dengan nomor NIM 2001530022. Saya berasal dari Universitas Tiko Bang Semarang dengan jurusan Teknik Informatika dan dengan Fakultas Teknologi Informasi dan Industri. Saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Implementasi Chatbot Telegram dengan menggunakan framework rasa untuk merekomendasikan destinasi wisata di Kota Semarang. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Saryun Naja Anwar, karena beliau telah membimbing dan mengarahkan saya dalam segala macam urusan laporan skripsi ini sehingga saya bisa menyelesaikan laporan skripsi ini dengan baik dan dengan waktu yang tepat. Oke, untuk yang pertama ada latar belakang. Pada latar belakang kali ini berdasarkan keresahan oleh peneliti sebab peneliti merasakan bahwasanya destinasi wisata itu sangat banyak apalagi di Kota Semarang. Menurut riset pada Dinas Komunikasi Informatika, destinasi wisata di Semarang itu terdapat 1.393 objek wisata, yang mana ini membuat wisatawan itu cukup merasa kebingungan dalam menjelajah sektor wisata. Apalagi pariwisata itu menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak negara termasuk Indonesia ini sendiri. Jadi dengan adanya kemudahan menemukan destinasi objek wisata ini sehingga membuat para wisatawan itu semakin banyak mengunjungi objek wisata. Pada skripsi kali ini rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti terdapat dua, yaitu yang pertama bagaimana merancang dan mengembangkan sistem chatbot yang mampu memberikan panduan pariwisata destinasi di Kota Semarang. Sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua yaitu seberapa akurat chatbot dalam membantu wisatawan mencari destinasi wisata sesuai dengan preferensi mereka. Lalu untuk tinjauan pustaka sendiri, peneliti sudah mempelajari beberapa penelitian sebelumnya selama 5 tahun terakhir ini, dan dari beberapa penelitian tersebut terdapat beberapa yang sudah menggunakan framework rasa dalam pembuatan chatbotnya, namun ada juga yang tidak menggunakan framework rasa ini dalam pembuatan chatbotnya. Nah, dari penelitian yang sudah peneliti pahami atau pelajari, di beberapa penelitian tersebut terdapat beberapa kekurangan, diantaranya yaitu penggunaan chatbot yang terlalu statis dalam mengelola percakapan dengan user, sehingga user itu tidak bisa menggunakan atau memaksimalkan chatbot ini merekomendasikan wisata yang sesuai dengan mereka. Selain itu, penggunaan aplikasi Telegram ini itu cukup mudah, cukup murah, dan banyak pula penggunanya, sehingga juga menjadi pembeda pada penelitian sebelumnya. Lalu untuk metode penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode waterfall karena menurut peneliti metode ini yang paling cocok dalam pembuatan sistem chatbot ini. Metode ini terdapat requirement analysis, design, implementation, testing, deploy, dan maintenance. Pada requirement analysis ini terdapat beberapa aktivitas diantaranya yaitu pengumpulan data, kebutuhan perangkat keras, dan juga kebutuhan perangkat lunak. Untuk pengumpulan data ini sendiri, peneliti memiliki eh, dua jenis pengumpulan data yaitu data primer dan juga data sekunder. Pada data primer ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi secara langsung di lokasi. Sedangkan untuk data sekunder dilakukan dengan cara penelusuran melalui website, penelusuran melalui artikel, serta ulasan dari pengunjung yang berkunjung ke objek wisata. Lalu untuk kebutuhan perangkat kerasnya sendiri, peneliti hanya menggunakan laptop saja. Untuk kebutuhan perangkat lunaknya, peneliti menggunakan browser, yaitu Mozilla Firefox. Kemudian ada Visual Studio Code untuk pembuatan chatbotnya sendiri, dan juga ada aplikasi Telegram untuk mendeploy sistem chatbot tersebut. Lalu untuk implementasi desain di sini, yaitu bagaimana desain yang terbentuk pada proses atau dalam pembuatan sistem chatbot tersebut. Untuk implementasi di sini, yaitu bagaimana peneliti dalam membuat chatbotnya mulai dari menggunakan rasa run, kemudian ada rasa shell, kemudian ada rasa train, dan juga berbagai macam penggunaan-penggunaan atau fungsi-fungsi yang untuk membangun sistem chatbot ini. Lalu untuk testing ini dilakukan peneliti sebelum mendeploy sistem chatbot ini ke aplikasi Telegram, di mana untuk tahapan testing ini peneliti menggunakan 3 jenis testing atau pengujian, yaitu yang pertama pengujian classification report. Ini berfungsi dalam menguji seberapa baik chatbot dalam mengidentifikasi pattern-pattern tertentu. Kemudian untuk black box ini, apakah chatbot ini berfungsi dengan sepenuhnya. Dan untuk pengujian tahap ketiga yaitu user acceptance test, ini apakah chatbot ini bermanfaat untuk user atau pengguna pada orang-orang di kenyataannya. Seperti itu. Setelah melalui pengujian testing, selanjutnya yaitu tahapan deployment. Di sini peneliti menggunakan bantuan aplikasi ketiga yaitu Nginx untuk menghubungkan antara sistem chatbot peneliti dengan aplikasi Telegram sendiri. Kemudian dari rangkaian ini yang terakhir ada rangkaian maintenance. Di sini peneliti menggunakan Google Form untuk mendapatkan insight-insight atau saran-saran baru dari user guna untuk memperbaiki sistem chatbot ini agar lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini adalah tampilan dari Telegram bot untuk Semawi sendiri, yaitu Semarang Wisata. Ini merupakan tampilan profil chatbotnya. Selanjutnya ini ada tampilan awal dari chatbot. Jadi ketika pertama kali
baru digunakan, user akan mendapatkan perintah atau tombol bertuliskan start seperti ini. Ketika user menekan tombol tersebut, maka chatbot akan mengirimkan pesan balasannya. Kemudian di sini adalah interaksi chatbot dengan pengguna. Jadi ketika pengguna memilih destinasi wisata yang diinginkan, contoh ini ada di Desa Semilir, maka chatbot Semawis ini akan memberikan beberapa informasi dan keterangan-keterangan terkait Dusun Semilir tersebut. Nah, ini untuk hasil pengujiannya. Yang pertama ada classification matrix. Di sini tercantum bahwasannya untuk akurasi dari chatbot ini sendiri hanya 62% saja, dan ini ya, tidak cukup baik. Namun untuk dua pengujian setelahnya itu menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Untuk pengujian black box sendiri dari 30 inputan, ini saya ambil sampelnya saja untuk input grid, itu dari 30 inputan semuanya itu hasil pengujiannya valid karena chatbot itu dapat merespon. Jadi semua inputan dalam sistem chatbot ini dapat merespon dengan baik. Lalu untuk user acceptance test, ini ada dari 35 responden mendapatkan atau memberikan respon 88,32% respon bahwa chatbot ini bermanfaat bagi mereka dan mereka menyatakan sangat puas terhadap sistem chatbot tersebut. Nah, lalu ini untuk hasil pengujian UAT-nya. Di sini peneliti menggunakan skor ideal, di mana dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat peneliti itu memiliki nilai-nilai tersendiri. Nah, dari skor ideal ini dibuatlah skala Likert. Skala Likert ini adalah skala terkait kepuasan pengguna terhadap chatbotnya. Kemudian kita beralih ke hasil keseluruhan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada user atau pengguna tersebut. Nah, dari frekuensi jawaban tersebut didapatkanlah ada 245 poin dan untuk total skornya adalah 1082 poin. Di mana ini kita dapat mencari nilai persentasenya yaitu 88,32%. Nah, untuk skala Likert-nya itu berada di sini, berada di range sangat setuju. Jadi, user itu sangat terbantu dengan hasil atau dengan sistem chatbot yang peneliti buat. Nah, lalu untuk tahapan kesimpulan dan saran, yang pertama itu dalam membuat chatbot ini telah melalui beberapa proses mulai dari pengaturan proyek rasa, kemudian ada pelatihan model NLU, kemudian ada exposure server lokal menggunakan engine rock sehingga integrasi dan pengujian di platform Telegram. Yang kedua, meskipun dalam pengujian classification report ini sendiri memiliki nilai yang cukup rendah, namun dalam pengujian black box semua input dinyatakan valid dan berfungsi semestinya. Sedangkan untuk pengujian UAT sendiri menyatakan kepuasan pengguna terhadap chatbot itu sangatlah puas. Dan yang terakhir untuk sarannya yaitu chatbot ini saat ini belum menggunakan hosting pada server secara langsung dan juga penggunaan database-nya ini sangat terbatas gitu. Sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat menerapkan penggunaan hosting sehingga dapat memaksimalkan kinerja chatbot ini lebih baik lagi. Oke, sekiranya cukup itu saja yang mampu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.